Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Ramatun dengan NIM 2114200024. Saya mahasiswa Prodi MBS Fakultas Agama Islam dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Di sini saya akan bahas tentang salah satu biografi ilmuwan muslim pada abad pertengahan. Ada yang kenal ini? Yaps, benar sekali. Beliau bernama Al-Zahrawi, salah satu ilmuwan muslim pada abad pertengahan. Ahli bedah yang termasyhur hingga ke abad 21 itu bernama lengkap Abu Al-Qasim Khalaf bin Al-Abbas Al-Zahrawi. Ia terlahir pada tahun 936 Masehi di kota Al-Zahra, sebuah kota berjarak 9,6 km dari Cordoba, Spanyol. Al-Zahrawi merupakan keturunan Arab Ansar yang menetap di Spanyol. Di kota Cordoba inilah dia menimba ilmu, mengajarkan ilmu kedokteran, mengobati masyarakat, serta mengembangkan ilmu bedah bahkan hingga wafat. Masa kecil Al-Zahrawi. Kisah masa kecilnya tak banyak terungkap, sebab tanah kelahirannya Al-Zahra dijarah dan dihancurkan. Sosok dan kiprah Al-Zahrawi baru diterungkap ke permukaan setelah ilmuwan Andalusia Abu Muhammad bin Zahm pada tahun 1993 Masehi sampai 1064 Masehi menempatkannya sehingga salah seorang dokter bedah termuka di Spanyol. Sejarah hidup alias biografinya baru muncul dalam Al-Muyadis Zadwah Al-Muktabis yang baru rampung setelah 6 desa warsa kematiannya. Al-Zahrawi mendedikasikan separuh abad masa hidupnya untuk praktik dan mengajarkan ilmu kedokteran. Dokter paling jenius di zamannya. Sebagai seorang dokter termasyhur, Al-Zahrawi pun diangkat menjadi dokter istana pada era kekhalifahan Al-Hakam II di Andalusia. Berbeda dengan ilmuwan muslim, kebanyakan Al-Zahrawi tak terlalu banyak melakukan perjalanan. Ia lebih banyak mendedikasikan hidupnya untuk merawat korban kecelakaan serta korban perang. Para dokter di zamannya mengakui bahwa Al-Zahrawi adalah seorang dokter yang jenius, terutama di bidang bedah. Jasanya dalam mengembangkan ilmu kedokteran sungguh sangat besar. Beliau juga menyusun kitab kedokteran Al-Tasrif. Dalam biografi Al-Zahrawi diketahui ia meninggalkan sebuah harta karun yang tak ternilai harganya bagi ilmu kedokteran, yakni berupa kitab Al-Tasrif Liman Ajaz Anil Talil, sebuah ensiklopedia kedokteran. Kitab yang dijadikan materi sekolah kedokteran di Eropa itu terdiri dari 30 volume. Dalam kitab yang diwariskannya bagi peradaban dunia itu, Al-Zahrawi secara rinci dan lugas mengupas tentang ilmu bedah, ortopedik, oftalmologi, farmakologi, serta ilmu kedokteran secara umum. Ia juga mengupas tentang kosmetika. Al-Zahrawi pun ternyata begitu berjasa dalam bidang kosmetika. Sederet produk kosmetika seperti deodoran, hand body lotion, pewarna rambut, dan berkembang hingga kini merupakan hasil pengembangan dari karya Al-Zahrawi. Popularitas Al-Zahrawi sebagai dokter bedah yang andal menyebar hingga ke seantero Eropa. Tak heran bila kemudian pasien dan anak muda yang ingin belajar ilmu kedokteran dari ambul kasis berdatangan dari berbagai penjuru Eropa. Menurut Wilduran, pada masa itu, Cordoba menjadi tempat favorit bagi orang-orang Eropa yang ingin menjalani operasi bedah. Di puncak kejayaannya, Cordoba memiliki tak kurang dari 50 rumah sakit yang memberikan pelayanan prima. Sebagai seorang guru ilmu kedokteran, Al-Zahrawi begitu mencintai murid-muridnya. Dalam tasrif, ia mengungkapkan kepedulian terhadap kesejahteraan siswanya. Al-Zahrawi
Al-Zahrawi pun mengingatkan kepada para muridnya tentang pentingnya membangun hubungan yang baik dengan pasien. Menurutnya, seorang dokter yang baik harusnya melayani pasiennya sebaik mungkin tanpa membedakan status sosialnya. Dalam menjalankan praktik kedokterannya, Al-Zahrawi menanamkan pentingnya observasi tertutup dalam kasus-kasus individual. Hal itu dilakukan untuk tercapainya diagnosis yang akurat serta kemungkinan pelayanan yang terbaik. Ia pun selalu mengingatkan agar para dokter berpegang pada norma dan kode etik kedokteran, yakni tak menggunakan profesi dokter hanya untuk meraup keuntungan materi. Menurutnya, profesi dokter bedah tak bisa dilakukan sembarangan orang. Pada masa itu, ia kerap mengingatkan agar masyarakat tak melakukan operasi bedah kepada dokter atau dukun yang mengaku-ngaku memiliki keahlian operasi bedah. Hanya dokter yang memiliki keahlian dan bersertifikat saja yang boleh melakukan operasi bedah. Mungkin karena itulah, di era modern ini muncul istilah dokter spesialis bedah. Beliau juga dikenal dengan Bapak Ilmu Bedah Dunia. Kehebatan dan profesionalitasnya sebagai seorang ahli bedah diakui oleh para dokter di Eropa. Tak diragukan lagi, Al-Zahrawi adalah kepala dari seluruh ahli bedah. Kitab Al-Tasrif yang ditulisnya lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard of Cremona pada abad ke-12 Masehi. Kitab itu juga dilengkapi dengan ilustrasi. Kitab itu menjadi rujukan dan buku resmi sekolah kedokteran dan para dokter serta ahli bedah Eropa selama 5 abad lamanya pada periode abad pertengahan. Sosok dan pemikiran Al-Zahrawi begitu dikagumi para dokter serta mahasiswa kedokteran di Eropa. Pada abad ke-14, seorang ahli bedah Prancis bernama Guy de Chauliac mengutip Al-Tasrif hampir lebih dari 200 kali. Kitab Al-Tasrif terus menjadi pegangan para dokter di Eropa hingga terciptanya era Renaissance hingga abad ke-16. Ahli bedah berkebangsaan Prancis, Jacques Delacamp, masih menjadikan Al-Tasrif menjadi rujukan. Beliau juga sebagai penemu puluhan alat bedah modern. Selama separuh abad, mendedikasikan dirinya untuk mengembangkan ilmu kedokteran, khususnya di bedah. Dalam biografi Al-Zahrawi, diketahui bahwa ia telah menemukan puluhan alat bedah modern. Dalam kitab Al-Tasrif, Bapak Ilmu Bedah itu memperkenalkan lebih dari 200 alat bedah yang dimilikinya. Di antara ratusan koleksi alat bedah yang dipunyainya, ternyata banyak peralatan yang tak pernah digunakan ahli bedah sebelumnya. Menurut catatan, selama karirnya, Al-Zahrawi telah menemukan 26 peralatan bedah. Salah satu alat bedah yang ditemukan dan digunakan Al-Zahrawi adalah Kapgot. Alat yang digunakan untuk menjahit bagian dalam itu hingga kini masih digunakan ilmu bedah modern. Selain itu juga menemukan forceps untuk mengangkat janin yang meninggal. Alat itu digambarkan pada kitab Al-Tasrif. Dalam Al-Tasrif ini juga memperkenalkan penggunaan ligatur, benang pengikat luka untuk mengontrol pendarahan arteri. Jarum bedah ternyata juga ditemukan dan dipaparkan secara jelas dalam Al-Tashrif. Selain itu, ia juga memperkenalkan sederajat alat bedah lain hasil penemuannya. Peralatan penting untuk bedah yang ditemukannya itu antara lain pisau bedah, kuret, rekrator, sendok bedah, pengait bedah, dan spekula. Tak cuma itu, ia juga menemukan peralatan bedah yang digunakan untuk memeriksa dalam uretra, alat untuk memindahkan benda asing dari tenggorokan hingga alat untuk memeriksa telinga. Kontribusi Al-Zahrawi bagi dunia kedokteran khususnya bedah
hingga kini tetap dikenang dunia. Ia merupakan salah satu sosok berpengaruh di dunia kedokteran, seperti Ibnu Sina. Al-Zahrawi wafat. Al-Zahrawi tutup usia di kota Cordoba pada tahun 1013 Masehi, sekitar 2 tahun setelah tanah kelahirannya dihajar dan dihancurkan. Meski Cordoba kini bukan lagi menjadi kota bagi umat Islam, namun namanya masih diabadikan menjadi nama jalan kehormatan, yakni Kal al-Bukasis. Rumahnya kini menjadi cagar budaya yang dilindungi Badan Kepariwisataan Spanyol.